Hari ini banyak orang hancur karena kehilangan, hancur karena konflik keluarga, hancur karena ekspektasi. Sedikit masalah jadi overthinking, sedikit kehilangan seolah merasa hidup selesai. Iman itu terlihat saat tidak ada kepastian. Hari ini bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis ketahanan mental, krisis kesabaran, krisis harapan. Kita ingin semuanya cepat selesai. Kita tidak siap menunggu. Tetaplah berharap, bahkan saat tidak ada alasan untuk berharapnya. Apakah kita kuat saat kehilangan? Apakah kita tetap berharap saat tidak ada jawaban? Apakah kita sanggup menjadi Yakub selanjutnya di hari ini? Langkahkan kaki dan pikiranmu selalu berjalan menuju kebahagiaan. Dalam kajian kali ini tidak ada peristiwa yang besar, tidak ada kerajaan besar, tapi sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Peristiwa yang kita akan kaji kali ini meliputi peristiwa dalam keluarga. Berangkat dari kisah Nabi Yakub yang merupakan putra dari Nabi Ishak dan cucu daripada Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang hidup dalam lingkup tugas kenabian di lingkungan keluarga, dan justru ujian terbesarnya bukan dari luar atau pengikutnya, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Ini penting karena kisah beliau bukan tentang kerajaan, bukan tentang karena perang atau kaum yang membangkang, tapi tentang konflik keluarga, kehilangan dan kesabaran panjang. Poin utama kisah Nabi Yakub adalah kesabaran dalam kehilangan tanpa kehilangan iman saat kehilangan anak yang sangat dicintainya. Lalu menghadapi kecemburuan antar anak dan perjalanan kesedihan yang dihadapinya bertahun-tahun. Keistimewaannya adalah beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti berharap, dan tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Allah. Dan berikut keistimewaan lain dari Nabi Allah Yakub alaihissalam yang patut kita ketahui. 1. Sabar yang indah. Sabir jamil adalah satu dari banyak kekhasan Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan beliau pernah berkata melalui mulutnya sendiri bahwa kesabaran yang paling indah itulah yang akan aku lakukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kesabaran yang beliau katakan merupakan makna dari sabar tanpa mengeluh kepada manusia, sabar tanpa kehilangan iman, dan sabar tanpa menyalahkan takdir. Yang kedua, cinta yang dalam tapi tidak membutakan. Dalam kisahnya beliau sangat mencintai Nabi Yusuf, tapi tetap bersandar kepada Allah, bukan pada makhluk. Ini keseimbangan yang langka yang membedakan kepribadian dirinya dengan manusia. Kebanyakan. Satu dari kesekian keistimewaan sebagai pelajaran besar yang sering manusia lihat sebagai hal kecil. Yang ketiga, pembawa harapan yang tidak pernah mati. Bertahun-tahun kehilangan anak, namun apa yang justru beliau ucapkan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Warisan sikap inilah yang terus-menerus mengalir dalam darah kenabian. Kedalaman emosi dan kekuatan iman yang hanya mengalir kepada manusia-manusia yang Tuhan kehendaki. Peristiwa besar dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah kecemburuan saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub kepada satu anaknya yang bernama Yusuf. Ini konflik keluarga di mana sebagian besar permasalahannya berlandaskan rasa tidak adil, persaingan, emosi yang tidak terkontrol. Puncaknya saat Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Dampaknya ke Yakub tentu saja besar. Yakub kehilangan anak, mengalami kesedihan mendalam, bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Kesedihan beliau begitu dalam hingga penglihatannya terganggu
menjadi buta sementara. Padahal kebutaan ini adalah sebuah anugerah awal untuk beliau. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Artinya, dia berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan, yang menjelaskan simbol kesedihan Nabi Yakub yang diangkat oleh Tuhan. Maknanya dalam kesedihan tidak menghancurkan keyakinannya. Akhirnya, setelah waktu yang sangat panjang, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dipertemukan kembali. Peristiwa dalam kisah ini mengisyaratkan pesan bahwa kesedihan itu berujung. Yakinlah, kebahagiaan turut menjemput. Hanya saja waktu kehadirannya bukan kuasa dan kendali kita. Dan titik ini kita masuk ke kisah yang bukan sekedar cerita, tapi cermin realitas manusia sepanjang zaman, yaitu mukjizat. Mukjizat, di mana mukjizat beliau bukan mukjizat dalam bentuk spektakuler seperti nabi lain. Mukjizat Nabi Yakub dalam riwayat Islam tampil dalam bentuk halus, dalam dan sangat manusiawi. Mukjizat ini tampil dalam bentuk ketahanan hati dan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam hatinya. Hati yang tetap berharap saat tidak ada tanda. Hati yang tetap percaya saat semua terlihat hilang. Dan hati yang tetap bersandar kepada Tuhan ketika akal seolah melayang. Ini mukjizat yang jarang disadari. Kemampuan untuk tidak hancur meski punya alasan untuk hancur. Dan mukjizat Yakub alaihissalam bukan pada apa yang terjadi di sekitarnya, tapi pada hatinya yang tidak pernah runtuh meski dunia di sekitarnya runtuh. Sekarang kita kembali ke diri kita. Kita hari ini mudah kecewa, cepat putus asa, sulit menerima kehilangan. Berbeda dengan Nabi Yakub yang sabar, tetap berharap dan tetap kuat. Memang menangis, tapi tak kehilangan arah. Hari ini banyak orang hancur karena kehilangan. Hancur karena konflik keluarga, hancur karena ekspektasi. Sedikit masalah jadi overthinking, sedikit kehilangan seolah merasa hidup selesai. Sangat berbeda dengan Nabi Yakub. Kehilangan bertahun-tahun, tapi tetap berkata, aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Dengan tetap sempurna melalui perjalanan hidup yang semestinya dia lalui. Hari ini bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis ketahanan mental, krisis kesabaran, krisis harapan. Kita ingin semuanya cepat selesai. Kita tidak siap menunggu. Padahal kisah Nabi Yakub justru menunjukkan bahwa iman itu terlihat saat tidak ada kepastian. Sekarang pertanyaannya, apakah kita kuat saat kehilangan? Apakah kita tetap berharap saat tidak ada jawaban? Apakah kita sanggup menjadi Yakub selanjutnya di hari ini? Apa yang bisa kita latih dan bisa kita upayakan untuk setidaknya memiliki mental hidup seperti Nabi Yakub? Tentu ada jawabannya. Setidaknya latihlah diri kita untuk belajar sabar saat menghadapi ujian. Sabar bukan berarti putus asa. Sabar lalu tawakal. Latihlah diri kita untuk belajar berharap. Ceritakan semua keinginanmu kepada Tuhanmu. Sampaikan semua harapan itu dengan kedua telapak tanganmu. Bukan hanya harapan kosong dalam lamunan dan ketidakperdayaan. Teruslah berdoa. Belajarlah menerima, tapi tetap berusaha tanpa kelapangan jiwa di dadamu. Hari-harimu akan selalu terasa sempit dan terhimpit. Langkahkan kaki dan pikiranmu selalu berjalan menuju kebahagiaan. Hari ini mungkin kita tidak kekurangan solusi, kita hanya kekurangan ketahanan hati. Dan jika ada satu kalimat yang mampu kita pegang hari ini, mungkin kalimat ini mampu menjadi penghibur
dan penguat bagi hati-hati yang sedang lemah dan merasa sedih. Tetaplah berharap bahkan saat tidak ada alasan untuk berharap. Karena jika kita kehilangan alasan, maka kita kehilangan lebih dari sekedar harapan. Kita sedang kehilangan arah hidup.